Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam Frisly. Malam Uncle. Hari ini ceria sekali. Sama kayak Marsha, kemarin abis liburan ya? Iya, abis seru liburan. Banget. Tapi beda sama oh iya, ini ada cerita yang mau kita bahas mengenai Frisly di liburan ini kemarin. Tapi paling nggak refreshing lah sebelumnya sih, Sabtu Minggu. Entah kenapa hari ini kok seperti bermuram durja. Iya. Kenapa? Aku gak mau, takut banget ini nih. Gak boleh lihat di sini. Aku gini aja ya. Oke, by the way Kakak Beradik Podcast hari ini kita ada di salah satu bangunan tua. Masih di daerah Jawa Barat yang infonya bangunan ini dulu itu pernah menjadi salah satu tempat untuk berkemah atau bisa dibilang asrama ya untuk para pramuka, betul ya kalau nggak salah. Jadi pertama kali ini adalah asrama yang ceritanya sepanjang tempat ini menjadi asrama banyak sekali orang-orang yang ada di dalam asrama ini tuh kesurupan. Tapi bukan cuma 1-2 orang, satu gedung kesurupannya. Semuanya. Jadi setelah itu asrama ini dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Ini yang agak lawak ya. Udah tahu tempatnya serem, dari asrama dirubah ke rumah sakit. Iya. Tapi bentar, aku minta mau dulu ya. Apa? Aku hari ini aku gak bisa lihat ala aku Uncle Jordi ya. Kenapa? Aku kalau mau lihat Uncle Jordi bisa lihat belakang juga. Iya, nggak apa-apa. Kamu lihat-lihatan aja karena lihat sini aja ya. Karena yang di belakang udah ngeliatin sebenarnya di jendela tadi. Iya. Udah pada ngelihat ada apa sih. Terus tadi waktu aku di jalan, Fris, ada di belokan jalan gitu, ada yang nanya, ada yang ketawa gini. Kamu mau ke sana ya? Gitu. Bentukannya kayak perempuan. Terus aku nggak bisa bilang dia pocong, tapi dia seperti pakai hijab. Aku cuma lihat area dari sini ke bawahnya aja. Oke. Nah, ini yang bikin aku bertanya-tanya, sekuat apa makhluk yang ada di sini sampai niat kita pun terbaca sama sama makhluk-makhluk yang ada di depan. Oke, jadi sebelumnya aku nggak tahu, aku belum pernah datang ke tempat ini. Cuma tadi sebelum kesini tuh aku 2 atau 3 kali nyasar. Tapi tuh agak aneh sih mapsnya, karena kita tuh disasarin kayak masuk gerbang kosong. Itu satu. Yang kedua itu ada kali sama masuk lagi kalau nggak salah, nggak tahu itu kuburan atau apa. Itu 2. Yang ketiga tuh tadi salah gitu muter, jadi kita bener-bener ditaruh di gang buntu, jalan buntu gitu. Jadi aku kayak, ini kenapa sih? Emang ada apa sih tempatnya sampai aku nggak dibolehin gitu untuk kesini? Ibaratnya. Ya gak boleh. Gak jadi aja hari ini. Enggak kayak gitu. Enggak apa-apa. Ini bukan aman. Bahaya, ini bahaya. Enggak, karena kan mereka juga bisa ngebaca kita niatnya bukan untuk yang aneh-aneh. Tapi memang seperti biasa dari awal kita mulai pun sudah banyak yang tahu apa maunya kita, tujuan kita ke sini sudah mulai kayak datang. Sudah mulai minta diceritain sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas cerita ini lebih lanjut, kemarin aku lihat foto Frisly, ada update fotonya Frisly lagi liburan ya? Iya. Ada Marsha yang lagi senang-senang. Marsha emang senang main di playground gitu ya? Iya, seneng banget. Jadi kemarin itu aku sempat ke tempat yang katanya itu didesainnya seperti di Belanda. Karena Marsha ini suka dan kangen mungkin ya sama Belanda. Jadi dia ketika ngeliat itu kayak, Vichy itu ada di tempatku, Vichy itu ada boneka kayu dan lain-lain. Sampai aku datengin ke tempatnya, Mas ada jual boneka kayu nggak, mau beli? Nggak ada, itu cuma pajangan. Jadi tuh kayak, tapi dia nggak sedih. Dia tetap kayak, Vichy aku mau ke sana, di sana ada ayunan. Terus aku kayak, lah di mana ayunan, nggak ada. Tiba-tiba pas aku belok, lah bener ada tempat ayunan. main anak kecil ternyata. Terus apa yang bikin Marsha nggak betah waktu itu ada di tempat itu? Karena Frisly cerita gitu ya, kita ngobrol waktu itu. Frisly cerita Marsha nggak betah nemenin aku di sini karena semalam ada gangguan. Itu jelas banget. Ada gangguan, ada yang kamu bisa ceritain nggak gangguannya? Iya, jadi kemarin tuh aku sempat liburan kan ke Lembang. Pas lagi di Lembang itu kita nginep di salah satu hotel. Dan itu memang desain hotelnya itu
dibuat dari dindingnya itu dibuat dari bambu-bambu. Tadinya aku nggak berpikir apa-apa karena sempat kita ngelewatin sebelum ke hotel itu memang kita ngelewatin kayak kebun, sampingnya lagi jurang. Nah di situ karena adekku juga bisa melihat, si adek itu kan cuma bisa on off. Jadi adekku nggak peka yang sepeka aku, tiba-tiba dia ngomong kayak, aduh kak ini rame banget. Rame apa? Aku bilang gitu. Aku masih nggak mau ngeliat nih. Rame apa? Itu kak di situ ada Poci dan ada Mbak Kunti gitu. So aku kayak enggak masih kayak apa. Ada yang teriak. Karena kita nyebut kali ya. Dia ngetawain. Iya, karena kita nyebut kali ya. Gimana hari ini nggak jadi aja ya, gimana? Enggak apa-apa. Iya, itu kayak melengkingnya sih. Paginya udah mulai datang. Mereka udah mulai kayak, kamu di depan aja gitu. Gak mau masuk, gak mau ke atas. Gak mau lah. Gak mau ya. Gak mau aja. Oke. Aduh, tapi jujur setinggal ini aku agak tegang sih. Oh ya? Sebelum kita bahas tempat ini ya, lanjut tadi Marsha. Terus ada dua makhluk tadi yang Frisly sebutkan. Sampai aku dapat feelingnya tapi beda. Aku bilang sama Frisly, kenapa ya kok cowok itu kayaknya jahat banget sama kamu? Aku kayak berasa ada sosok, maaf tapi sosok pembunuh laki-laki. Kayak ada suara kaleng. Oh, oke. Apa yang iya? Bukan. Oke. Ada. Nah, iya. Jadi memang mungkin kita akan dengar sedikit ada suara orang jualan karena tempat ini itu mungkin kosong, tidak terpakai, tidak lama tidak diisi, tapi memang ini dikelilingi oleh fasilitas umum. Jadi ada bumi perkemahan, ada beberapa rumah warga juga. Jadi ya kita nggak selalu parno lah kalau misalkan ada suara-suara. Kita mau justru mikir positif aja ya. Oke, lanjut cerita si pembunuh ini. Pembunuh nggak tahu kenapa. Aku bilang sama Frisly, ini ceritanya kayaknya pembunuhan deh. Iya. Frisly bilang nggak tahu kak, mungkin kayaknya orangnya sengaja motong-motong badannya. What? Motong-motong badan ya? Iya, karena aku ngelihat potongan-potongan itu, potongan badan manusia. Dan di situ tuh, jadi kan aku tuh nggak sendiri ya, kita rame-rame. Tapi yang diganggu tuh bukan cuma aku, bahkan teman-temanku yang nggak bisa ngelihat itu bener-bener diteriakin di samping kuping, gitu. Itu sampai dia ngibrit, temanku tuh ngibrit, bener-bener meluk aku kayak, Ce udah nggak mau Ce. Terus aku kayak ya mau gimana? Terus besi dibunyiin, sedangkan di kamar itu tidak ada besi. Jadi bener-bener besi, bukan. Di situ ada proses kamling itu di situ ya kita. Tenang, tarik nafas. Ditemenin Marsha, sama ada yang jagain. Oke. Tapi yang jagain nggak begitu suka. Karena tempatnya. Iya, nanti kita tanya ya. Iya. Ntar coba kita tanya. Senang. Iya, senang, nggak apa-apa. Habis itu bunyi-bunyi besi dan aku tuh sama temen-temenku kayak ngeliatin, lah itu kan gelas kaca ya, dan lain-lain tuh nggak ada besi gitu. Kenapa bisa bunyi besi? Jelas banget di samping. Terus kita tuh nyimpen jaket, aku, adikku, temanku tuh kita taruh jaket. Tiba-tiba jaket itu membentuk seperti orang berdiri sangat jelas, yang masing-masing jaket itu kayak ngeliatin ke temanku yang nggak bisa ngeliat. Jadi kayak Ce itu ada yang berdiri ya? Enggak, itu jaket, aku bilang gitu. Enggak Ce. Dia ngeliat lagi, Ce udah Ce gitu. Terus tiba-tiba si temanku yang tidur di samping sini, jadi hordengnya kan ketutup karena tidak ada AC dan lain-lain, tidak ada kipas angin. Tiba-tiba hordeng itu tuh maju. Makanya aku bilang, Uncle ini parah banget sih, Marsha pulang. Setelah hordeng itu maju, aku teriak karena Marshanya pulang. Jadi di balik hordeng itu kayak ada sosok laki-laki besar yang Uncle bilang itu negatif banget dan berusaha untuk mengganggu. Memang benar-benar berusaha untuk menyentuh kita di sana. Jadi udah bukan cuma suara. Ini dia benar-benar nyamperin. Aku nggak tahu, ini banyak banget yang komen nyebutnya jangan sosok, jangan makhluk, whatever it is gitu ya. Tapi yang pasti dialah atau kita sebut mereka. Gitu ya. Kalau mereka banyak, kalau dia dua orang masih bisa dibilang dia gitu ya. Berarti. Mereka pun harusnya udah dua ya. Jadi dia ini
aku berasanya kayak evil gitu loh. Itu yang bisa dibilang kadang suka memberikan apa kayak bad vibes gitu Iya. ke dalam diri kita. Bisikan-bisikan. Dia kadang kasih bisikan-bisikan yang kayak kamu berbuat jahat, kamu berbuat A, berbuat B gitu ya. Iya. Iya benar. Karena kebetulan di depan kamarku tuh bener-bener langsung kolam renang. Nah kolam renang itu cuma maksimal sampai jam 5. Dan kita tuh setiap kali balik ke tempat itu memang sudah di atas jam 9-10. Nah otomatis kolam renang udah ditutup. Tapi itu bener-bener sebelum kesana, jadi samping kamar kita kosong, tiba-tiba dari samping kamar ada suara anak kecil ketawa. Terus temanku yang denger kayak, itu Marsha? Enggak, bukan, suara Marsha beda, aku bilang gitu kan. Tiba-tiba dia masuk di toilet, ada perempuan duduk gitu, terus kayak gini. Kayak bener-bener muter kepalanya gitu. Muternya tuh dari yang kayak gini, tiba-tiba dia muter yang kayak gini. Jadi kepalanya tuh badannya diem tapi kepalanya tuh muter. Itu serem banget Uncle. Sampai akhirnya Marsha memutuskan aku pergi dulu aja. Perginya Iya. kemana? Datang ke aku. Marsha cerita tentang makanan kesukaannya. Iya, itu aku kaget juga karena nggak ada yang tahu. Jadi aku bilang Marsha tuh suka makanannya apa sih gitu, terus aku tebak makanannya kesukaannya ini ya, kata Dan Frisly. itu benar banget karena semua orang ya, bahkan benar-benar semua orang di YouTubeku, di YouTube adekku, kita tuh nggak pernah bilang tentang apa yang dia suka kecuali Syakar. Kenapa Syakar? Karena dia selalu menyebutkan itu gulali. Tiba-tiba tuh nggak ada yang tahu memang tentang sini, tapi Uncle benar-benar nebak kayak Fris, Marsha suka ini ya, dan dia nggak suka yang ini tapi dia lebih suka yang ini. Terus aku kayak, hah, kok bisa? Terus aku kayak, Kenapa sih banyak juga yang nanya? Kenapa sih? Aku juga nggak tahu. Kadang aku juga nggak percaya apa yang aku tanya ke Frisly itu benar. Iya. Bener nggak? Aku seperti merasakan Marsha ngomong ke aku kayak gini nih, Fris. Kenapa dia bisa nyaman gitu? Maksudnya syuting sama kita, terus dia bisa komunikasi sama aku. Emang nggak tahu kenapa alasannya Marsha kenapa? Kalau Marsha bilang dia bisa membaca, Uncle ini emang suka banget deket sama anak kecil, anak kecil manusia ya. Yeah. Kayak Uncle suka, Uncle itu ngelihat siapapun yang anak kecil pasti Uncle sapa atau sekedar lucu gitu. Jadi menurut dia, loh kalau mereka aja lucu apalagi aku. Nah dia tuh emang ngerasa yang, oke, aku bisa deket sama Fishy, tapi aku juga mau deket nih sama Uncle. Cuma dia penyebutannya kakak dan adik, dia nggak mau dimanggilnya tuh Uncle, dia nggak mau. Ya. Manggilnya maunya kakak. Terus apa yang kita masuk ke sini, apa yang Marsha katakan mengenai tempat ini? Tadi pas masuk kan ada apa sih itu, portal ya, portal harus dibuka. Tiba-tiba pas kita mau lurus portalnya balik lagi ketutup. Terus temanku turun dari mobil akhirnya ditahan. Terus Marsha bilang, Fishy, kenapa harus ke tempat ini? Aku tidak suka. Kenapa Marsha? Aku bilang karena salah satu tempat di dalam sana ada yang bangunannya itu masih termasuk bangunan Belanda. Aku takut Fishy. Takut kenapa Marsha? Aku bilang gitu. Karena di dalam itu nanti Fishy akan ketemu sama perempuan yang memakai topi besar. Terus ada aku merinding. Ada Tutupan depannya. Dan tutupan itu aku depannya nggak tahu. warnanya hitam. Dan aku tidak tahu itu apa karena aku belum ketemu. Cuma dia bilang kayak gitu, aku jadi kayak serius di mana gitu. Cuma si Marsha sih dari tadi yang kayak, tidak apa Fishy, aku masih di sini. Tidak apa kakak, aku masih di sini. Dia megang. Iya. Cuma kalau ke Kak Kenta dia coba buat Fishy, susah sekali aku pegang-pegang. Kenapa aku susah? Enggak, maksudnya Marsha coba untuk bikin Kak Kenta merasakan, tapi kan Kak Kenta nggak sepeka Uncle, jadi nggak yang merasakan kalau Marsha ngajak main. Oke, kalau yang aku rasain juga kayaknya si ini atau salah, nggak tahu bener ya. Buat penonton di rumah, MOP Lovers, aku bukan bermaksud wah ini Uncle ngelihat A ngelihat B pamer, bukan pamer tapi justru menanyakan benar apa enggak. Iya. Yang aku rasain malah penunggunya Kenta juga bukan penunggu, penjaganya Kenta juga tidak suka. Bener. Kenapa? Gak suka dari sini. Karena sejujurnya di tempat ini sekarang kita lagi melakukan podcast, kita kayak lagi ditontonin sama banyak banget makhluk, bener-bener banyak banget. Karena di tempat ini banyak banget gerbang dimensi, beda-beda, mereka lalu lalang. Termasuk banyak banget pohon yang memang usianya sudah puluhan tahun, ratusan tahun, yang tidak bisa ditebang atau sembarangan ditebang. Dan dari bangunan-bangunan kosong yang ada di sekitar kita. Kaki kena tangan. Jadi banyak banget yang lagi nontonin kita, tapi mereka tuh lebih ke yang nontoninnya auranya itu marah atau menantang.
Tapi yang paling menarik sebelum yang marah, aku ngerasain nggak tahu ini baik atau enggak. Dari di rumah aku udah kayak dapat gambaran. Ada satu anjing warna hitam nungguin kita. Oke. Kenapa nunggu aku? Bener nggak? Siapa dia? Kalau anjing yang hitam Ini bener bentuknya anjing hitam atau dia hanya menyerupai? Menyerupai. Jadi ini kayak jelmaan, tapi memang bener anjing Uncle, tapi ukurannya tidak seperti anjing normal. Lebih besar. Ya. Dan sebenarnya si sosok ini lebih ke arah yang positif karena kan ini tempat perkemahan. Jadi kadang kalau anak-anak pramuka itu kan ada yang tugas-tugas mencari apa tuh yang untuk ditempel-tempel itu ya. Iya, itu harus dicari kan. Ya. Nah, pada saat dicari ada ada mereka yang mencoba untuk bikin orang-orang kayak kita ini tersesat atau diputer jalannya. Disuruh belok ke sini gitu. Nah, si sosok ini, si yang baik ini, dia akan menyerupai binatang yang bisa dilihat dengan mata telanjang, lalu mengarahkan untuk, itu lihat itu deh, ikutin, ternyata sampailah ke yang ketua kelompok atau apa. Jadi nggak jadi tersesat gitu. Emang gini, ini adalah salah satu sosok yang menyerupai hewan berwarna hitam. Sosok aslinya dia kayak gimana? Perempuan. Oh, dia perempuan. Perempuan, tapi dia kayak pakai jubah panjang hitam. Perempuan pakai jubah panjang hitam. Jubah, bukan gaun. Jubah. Terus kenapa dia di sini? Terus bisa lihat gak ke belakang? Oke, kalau yang aku lihat dari dulunya tempat di sini juga ada sumber mata air, bahkan ada beberapa sumur yang sudah ditutup dan ada batu juga. Nah, jadi sebenarnya yang aku lihat di dekat sumur itu ada batu yang memang sudah diratakan, sumurnya udah ditutup lalu dibangun. Aku juga nggak dapat gambaran dibangun menjadi apa, atau mungkin memang ada di dalam sini atau apa. Nah, si sosok ini itu dari awal mau ditutup sumur itu sudah didoakan, dalam artian mereka yang menutup sumur ini tidak sembarang ditutup. Jadi dengan kepercayaan orang yang memang sudah menjadi juru kunci di sini mungkin, dan mereka juga meminta izin, jadi ada proses penutupan si sumur tersebut. Nah, si sosok ini adalah sosok yang menjaga di salah satu sumur di tempat ini. Tapi beda sama beberapa sumur lainnya. Karena sumur lainnya itu ditutup main ditutup aja. Tidak ada minta izin dulu atau ada pertanyaan atau komunikasi dulu. Yang sumur ini sebenarnya sampai sekarang masih dirahasiakan mungkin keberadaannya. Nah, kurang tahu deh aku. Ada yang dapat info nggak pas riset tentang sumur ini di mana? Di dalam ya, udah ditutup benar. Infonya di dalam tapi udah ketimbun lumpur. Oke. Ya, berarti benar ada di dalam ya sumur. Oke, itu. Kenta. Ya. Ya, Apa yang kamu rasain? aku jadi apa ya? Aku nggak lihat kan, nggak bisa lihat dan aku belum merasa, tapi apa ya? Mual. Iya, mual. Mual kan? Iya. Kenapa ya? Dari aku sebelum syuting aku Sesak. apa iya? Terus Mual. Iya enggak? Ini Karena- ini siapa? Ini ada bau dupa. Ini ada bau. Iya, bau. Oke, Ken, lanjut Ken. Yang kamu rasain apa? Jadi aku merasanya aku gak sosoknya gak tahu, aku gak bisa lihat, terus gak merasakan, tapi muar apa ini apa di sininya apa Kayak mau- Sesak ya? Iya, Rasanya Pengap. sesak. gak ya merasa aneh gitu. Ini kenapa ya? Karena memang aku juga jujur aku bingung ya Uncle. Mungkin Uncle juga bisa. Kenapa dari tadi kita juga agak lihat-lihatan. Kayak- Aku dari tadi ngeliat-lihat. Karena aku bingung. Justru mereka di sini menyerupai atau membentuk sosok yang susah untuk gimana ya? Ini Untuk aku jelasin tuh agak susah karena bentuknya kamu nyium bau alkohol nggak? iya kayak Bau rumah sakit? obat. Bau Iya obat? sih, Bau obat? Bau Di dekat alkohol sini ya? steril? di belakang Uncle. Karena mereka itu malah menyerupai yang kayak kondisi tubuh, wajah, kulit itu tidak sempurna, tapi tidak sempurna, sangat tidak sempurna. Makanya itu bisa berdampak ke kita di sini merasakan mual. Karena mereka di sini berusaha untuk membuka. Suara apa itu? Hah?
sugestinya lebih kenceng ya di sini. Soalnya aku nggak ngelihat malah kayak rumah-rumah karena kan di sini rame banget ya. Oke. Belum lagi yang Banyak lari. kita balik lagi ngomong banyak sosok yang tidak sempurna karena balik lagi namanya di rumah sakit kan pasti Oke. setiap hari di IGD ada aja kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, kecelakaan berkendara lah atau mungkin pada saat di rumah dan lain-lain. Yang aku pengen tanya tadi juga waktu aku lagi jalan ke sini ada yang ngetawain aku menuju ke sini. Dia bilang, "Kamu mau ke sana ya?" Hahaha. Gitu. Loh kenapa diketawain? Ini kayak apa dia lagi ngenyek kita lagi pengen datang ke sini karena dia tahu sesuatu bakal terjadi atau apa, amit-amit tapi ya. Nah, kalau yang Tapi- aku lihat gini Uncle, karena kan ini udah lama kosong ya Uncle. Jadi ya siapa yang mau nongkrong di sini gitu ibaratnya. Tapi dengan mereka tahu kita akan ke sini, mereka akan mengumpulkan masanya untuk mendatangi kita dan berusaha untuk oh yang ini nih coba lo gangguin yang ini, lo gangguin yang ini dan lain-lain. Jadi kayak ditakin gitu loh. Oh ini sama yang ini yang ini. Makanya dia ketawa. Karena dia berusaha untuk mengganggu Uncle. Tadi itu yang aku lihat pas tadi kan Uncle parkir deket mobilku ya. Pas aku nengok kayak oh Uncle udah nyampe, nengok. Pahit di atas mobil. Oh ya? Atas mobil. Di atas mobilnya ada yang tiduran gitu. Tapi Tadi aku Udah ngeliat, nggak ada. tadi aku Iya. ngeliat ada yang tiduran tapi di atas genteng sana. Tuh di situ tuh. Terus dia nggak pakai baju. iya, nah tadi yang di atas mobil Uncle gak pakai baju, tidur Oh, bener-bener pindah ke situ berarti. Aduh, bener-bener nggak kayak mau nunjuk. tak tidur. Itu, Makanya aku kayak itu tuh di atas pucuk situ. Tadi aku kayak ada yang tiduran gitu, nggak tahu kenapa, kayak mungkin meninggal kecelakaan mungkin. nggak tahu makanya. Tapi Nah. emang serem banget. Ini yang agak memang aneh gitu ya. Biasanya kalau kita datang ke satu tempat ada maksud-maksud yang memang dari awal sudah diutarakan sama mereka. Iya. Tapi balik lagi bukan bermaksud sok tahu, justru aku malah nanya. Kenapa mereka malah nungguin? Maksudnya kalau memang bahaya kita bisa nggak terlalu lama lagi di sini karena mereka tuh lagi kayak, "Hayo Wani, ayo coba deketan lagi sini, ayo coba masuk lagi," gitu. Karena banyak dari mereka yang udah mengumpulkan energi nih. Hah? Jadi kayak dikumpulin dan dia kayak nunggu di dalam gitu loh. Berharapnya kita memang masuk. Nunggu. Nunggu di dalam itu kan nanti masuk ke kanan itu ruangan ya, kayak ruang rawat atau apa ya kan? Betul? Ruang pasien, kamar-kamar kan bener. Ya tapi Iya. bentar. Kelihatan jelas banget. Jadi kita masuk. Mereka jadi akan gimana? mencoba untuk nunjukin. Tapi ini nggak akan terjadi kalau misalnya rame ya. Ya. Oke. Aku Punggungnya nggak enak. Iya, kenapa? Ngerasa kayak dipencet. Iya. Ada siapa? Nggak, itu Marsha. Oh Marsha. 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 Ah, seneng banget akhirnya kamu bisa ngerasain Marsha, Iya. Kenta. Iya Marsha. Ya. Marsha tahu Kak Kenta dari tadi panik. Minta tisu dong, Kenta. Iya, kasihan banget. Kenta podcast apa mandi sih, Ken? Lepek amat. Iya. Lagi syuting bukan narik ya. Iya. Besok pakein anduk nih Kenta di sini biar nggak pakai tisu. Sayang pohon. Ken, kamu ini sama beneran bisa ngerasain Marsha? Iya. Iya di sini ya, di sebelah kiri ya. Iya, Ada di sini. pencet-pencet Iya. gitu. Tiba-tiba gitu. Iya tiba-tiba di sini. Iya, Mau merasa tahu kenapa nggak? nggak tahu kenapa. Dari kamar ketiga di belakang Angkal itu ada sosok perempuan yang tangannya panjang banget dan berusaha untuk memegang Kak Kenta. Berusaha. Karena itu Marsha berusaha untuk nutupin, jadi kayak kamu yang diginiin gitu loh. Makasih ya, aku agak dikit boleh nggak? Maaf kameranya, maaf ya. Maaf, aku tangannya boleh. panjang. Tangannya panjang banget Angkal, jadi kayak yang dia gini nih. Kan rambutnya aku nggak kelihatan mukanya ya, tapi tangannya tuh kayak diginiin dan itu tuh manjang. Kenapa Kenta tapi? Karena dia takut banget, energinya keserap. Nggak takut. Nah, Takut. gitu. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan bercanda. Tidak apa. Jangan bercanda, jangan bercanda. Apa? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. Marsha malah seneng. Iya, Wah, udah mulai gimana, tenang gimana? katanya Marsha. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Akhirnya ini adalah pengalaman pertamanya Kenta bisa Iya, bisa makasih ya Marsha, makasih. Jangan kalau aku. gini. Aku pengen tanya deh. Oke. Enggak.
Ada yang teriak, semua orang teriak. Ada yang teriak di dalam. Ada yang teriak di dalam. Ini nggak pakai headset aja kedengeran. Ini Iya. ini bukan Noran. Tapi ini kayaknya Kalau jauh artinya deket. iya. Kalau jauh artinya Ini deket. gimana jatuh artinya dekat itu maksudnya? Karena kan sebenarnya mereka itu kayak terbalik dari kita. Waktunya kita tidur adalah waktunya mereka keluar. Tadi ada yang teriak, dengarkan Yes. kenceng banget. Berarti kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Yang bikin aku penasaran, apakah ini suara, kan nggak tahu ya, mohon maaf. Iya. Apakah ini suara dari sosok perempuan yang tinggi sekali, setinggi pohon, persis di sebelah kanan, terus rambutnya tapi sampai sini. Iya, rambutnya memanjang kayak akar juga. Bener-bener kayak panjang banget. Panjang banget rambutnya. Dia turun gini rambutnya. Tuh dia nengok. Oke, sebelum Fris dijawab, Oke. nanti kita akan coba bahas lagi karena ini energinya tidak begitu ya buruk lah bisa dikatakan ya, agak-agak lumayan oke. Nanti kita akan bahas semuanya. Besok jangan lupa saksikan Kakak Beradik Podcast part yang kedua. Bye bye Kenta. Bye. Bye.